Salah satu karakter yang paling ikonik di serial Kimetsu no Yaiba ini memiliki beberapa fakta unik yang mungkin kalian baru dengar. Halo minasan, perkenalkan saya Admin J, dan selamat datang di channel Chibatoku, channel yang membahas anime dan semua hal tentang Jepang. Dan di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik mengenai Inosuke Hashibira. Dalam pemilihan karakter terfavorit, Inosuke menempati peringkat kelima dalam pemilihan popularitas pertama dengan 1977 suara dan menempati peringkat ke-6 dalam jajak pendapat popularitas kedua dengan 8.750 suara. Mungkin karena Inosuke memiliki sifat yang agresif dan barbar, membuatnya sulit untuk mendapatkan posisi 4 besar sebagai salah satu tokoh penting di Kimetsu no Yaiba. Apalagi karena ia memiliki perawakan cantik tapi dengan tubuh berotot. Inosuke tidak peduli untuk mengingat nama orang lain dan biasanya melakukannya dengan benar setiap 7 kali percobaan. Mengacu pada Tanjiro sebagai Kentaro, Monjiro Santaro, Soichiro, menyebut Zenitsu sebagai Monetsu, Chuitsu, dan lain-lain, dan Nezuko sebagai Pionko di dalam mimpinya dalam Art Mugen Train. Tapi lebih jauh ke dalam serinya, Inosuke telah berusaha keras untuk mengucapkan nama teman terdekatnya dengan benar pada akhirnya. Pada art di Infinity Castle, dia dapat memanggil Tanjiro, Zenitsu, Kanao, dan Shinobu dengan nama yang benar secara konsisten tanpa gagal. Wajah Inosuke sudah pernah terbuka kedoknya secara tidak sengaja dalam jam Giga Yonkoma sebelum ia dibuka kedoknya dalam serialisasi majalah Weekly Shonen Jump yang sebenarnya. Koyoharu Gotoge kemudian meminta maaf atas hal ini dalam merilis volume. Kedua pengisi suara Inosuke, Yoshisugu Matsuoka dan Bryce Papenbrook, juga berbagi peran Kirito dari SWORD Art Online. Jadi mungkin alasan Inosuke menggunakan 2 buah pedang itu karena ia sebenarnya adalah kiri. Inosuke tampaknya menikmati makan tempura, seperti yang ditunjukkan saat dia beristirahat di Wisma Wisteria, dan menggunakannya sebagai motivasi selama latihan. Pedangnya berbeda dari pembasmi iblis lainnya karena dia sengaja mengirisnya sendiri untuk memberikan ujung yang bergerigi. Hal ini ia lakukan karena dia lebih suka memberikan kerusakan ekstra. Ini memungkinkan dia untuk merobek daging iblis alih-alih hanya mengirisnya. Memang barbar sekali abang kita yang satu ini ya. Inosuke menciptakan sendiri teknik pernapasan binatang buas yang berasal dari teknik pernapasan angin dan ciptaan pribadi Inosuke Hashibira sendiri setelah tinggal di gunung dan berjuang untuk bertahan hidup. Tampaknya ia juga mengambil inspirasi babi hutan, beruang, dan serigala sebagai referensi saat membuat pernapasan binatang buas. Dia dibenci oleh pembuat seragam dan pembuat pedang dari Korps Pembunuh Iblis karena dia selalu merobek bagian atas seragamnya serta memodifikasi pedang yang diberikan oleh pembuat pedang dengan batu tepat di depan mata pengrajin pedangnya sendiri. Inosuke buta nada. Sama seperti Tanjiro, hal ini bisa kita lihat di Weekly Shonen Jump ketika mereka bermain dalam sebuah band musik dan membuat semua orang yang mendengarkan mereka pusing dan mual. Inosuke memiliki hubungan platonis yang kuat dengan Nezuko. Platonis sendiri berarti keadaan ketika seseorang memiliki ikatan erat dengan yang lain, persis seperti rasa cinta, tetapi tanpa ada keinginan untuk saling memiliki dan bebas dari nafsu seksual. Hal ini karena Nezuko selalu baik padanya dan tidak pernah membentaknya karena sudah bertindak tidak wajar. Nezuko juga tidak pernah mentertawakannya setiap kali Inosuke menjelaskan alasannya melakukan hal-hal yang ia lakukan. Karena itu, Inosuke menghormati dan memperlakukan Nezuko seperti sosok ibu dan melaporkan hal-hal yang terjadi padanya pada Nezuko. Buktinya setiap kali Nezuko mengunjungi Kanao dan Aoi sebulan sekali, Inosuke akan menemaninya. Dan hal ini yang membuat Zenitsu begitu kesal dengan Inosuke. Meskipun Aoi tidak banyak tersenyum, Inosuke sering membuatnya tertawa dengan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Walaupun barbar, tapi abang kita yang satu ini sepertinya cukup romantis loh. Gagak Inosuke sebagian besar tetap bersembunyi. Ini karena dia hampir memakan gagaknya sebanyak 18 kali dalam kesempatan yang berbeda. Inosuke memiliki jam perut yang sangat tepat, sampai-sampai ia tidak pernah terlambat 1 detik pun untuk makan. Di seri Akademi Kimetsu, Inosuke menjadi topik di TV karena dia dibesarkan oleh babi hutan. Dia memiliki tubuh yang sangat fleksibel.
Inosuke sangat fleksibel karena dia menundukkan kepalanya ke belakang untuk mencapai tanah. Selain itu, ia dapat menggeser sendi lengannya untuk meningkatkan jangkauan serangannya. Di Art District hiburan, dia mampu memindahkan organ dalamnya ketika Gyutaro menikamnya dari belakang. Tubuh Inosuke memiliki kekebalan terhadap racun. Inosuke mampu menahan dan bertahan dari efek racun iblis peringkat 6 atas Gyutaro. Hal ini yang menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki kekebalan penuh terhadap beberapa zat beracun. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Aoi Kanzaki, ini juga berarti bahwa tidak ada obat Shinobukocho yang akan bekerja kepadanya. Jadi, jika dia terkena racun yang lebih kuat dari Gyutaro, hal itu dapat membahayakan nyawanya. Indra peraba yang sangat sensitif. Setelah tumbuh dewasa di pegunungan, Inosuke mengembangkan indra peraba yang tajam dan sangat sensitif. Kulitnya bahkan bisa merasakan getaran kecil di udara. Inosuke memasukkan kemampuan ini ke dalam teknik kesadaran spasialnya, di mana dia menggunakan indra perabanya yang tajam untuk menemukan semua iblis yang tersebar di gunung raksasa dan kemudian menggunakannya untuk mendeteksi lokasi setan laba-laba pada art gunung Natagumo. Dengan menggunakan kemampuan ini, dia bisa mengetahui jika ada orang yang melihatnya, terutama jika mereka memiliki niat bermusuhan. Dia bahkan menunjukkan dengan tepat lokasi yang mereka lihat, yang memberinya keunggulan dalam pertempuran. Inosuke menikah dengan Aoi Kanzaki. Ya, tidak seperti beberapa orang yang jomblo sampai akhir hayatnya, diketahui Inosuke menikahi Aoi dan memiliki keturunan. Itu dia beberapa fakta singkat mengenai Inosuke Hashibira. Apakah ada fakta yang mungkin kalian baru dengar? Atau kalian sudah pernah dengar itu semua? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya. Salam dari Chibatoku. Mata ne!